Dek, bangun dek. Mas kepingin gendut dek. Enggak mas, aku lagi tanggal merah nih. Jangan bohong dek, masa ada orang hamil tanggal merah? Habisnya sih kamu besok gak mau ajak aku rekreasi. Aku besok tuh gak pergi rekreasi dek, tapi pergi berperang. Alasan? Pokoknya kamu gak bakal aku kasih jatah. Walah dek, ya wes lah kalau gitu. Karena Durotan trauma tidak mendapat jatah dari istrinya, akhirnya dengan terpaksa dia mengajak istrinya beserta warga sekelurahan menunaikan pergi haji. Berangkat berperang. Seluruh warga dari berbagai kelurahan pun akhirnya berkumpul di alun-alun istana kepresidenan. Mereka semua sudah siap untuk berperang pergi ke dunia manusia karena mendapat undangan dari Pak Presiden. Dan diperlihatkan Pak Presiden yang sedang menderek anjing peliharaannya. Meskipun muka semua orang di sini kayak genderuwo, akan tetapi anjing peliharaannya Pak Presiden marah bermuka mirip manusia. Kemudian salah satu tawanan yang ngefans dengan Pak Presiden meminta tanda tangan kepadanya. Akan tetapi Pak Presiden cuek-cuek bebek. Dan sebelum semua orang pergi berangkat berperang, maka Pak Presiden diwajibkan untuk memberi semangat kepada warganya dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Dan kita dengarkan lagu Pak Presiden juga yang tidak ada judulnya. Yang melawan jadikan bahan bakar semua tawanan untuk selamatkan kaum kita, musnahkan kaum manusia. Kita bangun peradaban di tanah mereka. Ayo kita genjot, ayo kita lengkap, ayo kita kuat, jangan kapekkan Ternyata selain pandai bernyanyi, Pak Presiden yang bernama Guldan ini juga memiliki jurus penyedot arwah yang akan dia gunakan sebagai bahan bakar baterai untuk mengaktifkan gerbang portal antar dimensi. Mereka pun saling senggol, tak kenal kawan ataupun kewan. Di tempat ini budaya antri tidaklah berlaku. Siapa cepat dia dapat, siapa terlambat pasti diembak. Durotan dan Draka, mereka terpisah saat berada di dunia transisi. Karena efek transisi antar dimensi mengakibatkan Draka mengalami kontraksi hebat pada perutnya. Durotan yang tahun lalu memenangkan pemilihan Pilkades sontak menjadi panik. Akan tetapi, ajudan Mbah Guldan yang bernama Black Hand ini menghalangi dan memarahi Durotan karena mengajak orang hamil ke medan perang. Ternyata selain pandai bernyanyi dan menghisap arwah, Mbah Guldan ini juga adalah seekor lulusan sekolah kebidanan. Mbah Guldan membantu proses persalinan bayi Draka. Akan tetapi, karena efek transisi antar dimensi membuat bayi Draka terlahir secara prematur. Dengan memanfaatkan nyawa dari binatang mamalia ini, Mbah Guldan mentransfer energi kepada si bayi. Dan sontak bayinya pun oe-oe. Sementara itu di dunia manusia, Pak Komandan Perang yang bernama Luther sedang melakukan evaluasi peralatan tempur di pabrik milik kurcaci atau Dwarf. Kemudian Pak Komandan mendapatkan sebuah SMS darurat dari benteng perbatasan. Dan Pak Komandan pun akhirnya cabut meninggalkan pabrik milik kurcaci tersebut untuk memeriksa kebenaran dari SMS yang bernada lucu ini. Dan di barak bentengnya sudah banyak korban pembantaian yang sudah dikafani. Pak Komandan mendapatkan seekor tamu penyihir yang kabur dari tempat pelatihan. Karena di tempat ini adat budayanya berbeda dengan Nusantara, sambutan kepada tamu pun dengan cara yang radikal. Kemudian si penyihir mengevaluasi jasad-jasad dari korban pembantaian di benteng milik Komandan Luther. Karena si mayat gak pernah gosok gigi, akhirnya mulutnya menyemburkan aroma tak berakhlak. Sontak semua orang menutup telinganya. Karena di tempat itu tidak ada yang menjual Listerin, maka hanya sang guardianlah yang bisa mengatasi masalah ini. Akhirnya mereka pun pergi ke Villa Puncak Bogor untuk menemui Pak Presiden yang sedang berlibur dan meminta izin pada Pak Presiden untuk menemui si Guardian atau Medivh.
Dan dengan mengendarai ojol, maaf salah, sorry, keliru, maksud saya. Dengan mengendarai burung Griffin, Komandan Luther dan penyihir muda yang bernama Khadgar ini pergi menuju ke alas Roban untuk menemui si Guardian atau Medivh. Sementara itu, di sisi lain diperlihatkan Durotan dan warga sukunya yang sedang menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Black Hand dan kroco-kroconya. Karena Durotan ini adalah kaum orc yang baik jantung, maka dia tidak sampai jantung untuk membantai orang-orang yang tak berdosa. Black Hand pun datang dan memprotes tindakan Durotan tersebut. Akan tetapi, Durotan pun nyantai-nyantai aja. Karena Medivh belum mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah, maka dia mendiami tower Indosat yang tidak terpakai. Akhirnya sampailah Komandan Luther dan juga penyihir Khadgar di kediamannya Medivh. Kedatangan mereka berdua pun akhirnya disambut oleh asistennya Medivh. Medivh yang sudah 7 tahun menghilang dari dunia persilatan, ternyata dia di sini cuma menghabiskan waktunya membuat patung reco pentung karena masih nganggur belum mendapatkan pekerjaan. Medivh pun menyambut kedatangan dari Luther dan dia pun menanyakan kabar tentang Luther. Setelah itu Luther mempertanyakan, "Medivh, kapan kamu akan married?" Dan Medivh pun menjawab, "Gue akan selalu tetap konsisten sebagai jomblo akut karena setiap wanita yang saya dekati selalu kabur. Mungkin karena gue adalah pengangguran abadi." Sementara itu di ruang Gramedia milik Medivh, Khadgar mengendap-endap mencari-cari komik One Piece episode 136.000. Akan tetapi tiba-tiba muncullah penampakan kuntilanak berwarna hitam di depannya. Setelah itu Khadgar mendekati kuntilanak tersebut. Tiba-tiba kuntilanaknya nyesep ke dalam rak buku. Saat Khadgar hendak mengambil buku tersebut, tiba-tiba tato logo Dajjal di tangan kirinya menyala bagaikan fosfor. Setelah Khadgar berhasil menguntil buku tersebut, Medivh nongol di hadapannya. Adegan penyambutan yang tak pantas untuk seorang tamu terjadi lagi di film ini. Medivh pun mengobat-abitkan Khadgar ngalor ngidul ngetan ngulon. Akan tetapi kemudian Khadgar menjelaskan maksud kedatangannya kemari. Sontak Medivh menghentikan sihirnya karena terkejut dengan penjelasan Khadgar tersebut yang menceritakan tentang korban Phil di Azeroth. Akhirnya dengan menggunakan jurus menghilang pas sayang-sayangnya, nongol-nongol sudah bawa momongan. Medivh pun beserta Luther dan Khadgar melakukan teleportasi dan tiba-tiba nongol di depannya Pak Presiden. Seluruh orang di istana tersebut sontak jumbul karena kaget dengan kedatangan mereka. Tapi Pak Presiden cuma senyum-senyum aja. Pak Presiden menyambut kedatangan mereka bertiga dengan baik dan sopan. Kemudian Pak Presiden menjelaskan akar permasalahan yang terjadi di negerinya, dan tanpa babi bu, kini mereka akan memburu kaum orc di alas Purwo. Dengan dikawal beberapa prajurit, mereka menelusuri jejak-jejak pembantaian orc di hutan tersebut. Saat Medivh sedang menganalisa energi hijau Phil yang tersisa di pohon, tiba-tiba ini pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan para kaum orc yang tubuhnya sekekar aderai. Pertarungan sengit tidak dapat dihindarkan lagi. Satu persatu para prajurit dibantai oleh para orc di hutan tersebut. Dan pada saat Durotan hendak menyerang Medivh, Khadgar pun mengeluarkan jurus barrier pelindung, sehingga Durotan pun pelongo-pelongo tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi, pemimpin mereka yang bernama Black Hand ini mengalami hari yang tidak menyenangkan karena dia harus kehilangan jari-jarinya sebab dicedor oleh Luther menggunakan senapan ciptaan para kurcaci. Akhirnya setelah sekian lama Medivh mengutak-utak energi hijau Phil di pohon tersebut. Kini dia pun berhasil membobol pasport energi tersebut dan membalikannya ke para orc. Tapi cuma orc yang berwarna hijau saja yang almarhum seketika. Satu persatu nyawa mereka disedot oleh energi hijau Phil secara otomatis. Kemudian, sontak para orc yang tersisa kabur keceret-ceret menghindari adegan tak bermoral di depan udel mereka. Mereka pun semburat keteteran. Akan tetapi, Durotan malah keliru menaiki kudanya Khadgar. Kemudian Luther dan para prajurit yang tersisa mengejar para orc yang kabur tersebut. Sementara itu, Durotan bertemu dengan anjing peliharaannya Gul'dan di tempat lain. Ternyata efek radiasi dari energi hijau Phil mencapai radius 437 meter. Durotan pun mendatangi si anjing dan mengkapak rantai yang membelenggunya. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh si anjing untuk kabur. Pengejaran Luther pun masih berlanjut dan salah satu prajurit beserta kudanya tumbang karena dilempar kapak oleh si penunggang serigala. Akhirnya Luther dan si penunggang serigala berhadapan secara langsung secara one by one. Akan tetapi karena Luther melakukan perbuatan curang, maka dia menggunakan kaki kuda belakang untuk melumpuhkan si penunggang serigala. Penunggang serigala pun tumbang seketika. Tiba-tiba muncullah serigala imut-imut di balik semak-semak yang akan mencoba menyerang Luther. Akan tetapi karena Luther akan mengancam membunuh tuannya, serigala tersebut malah kabur. Sementara itu di sisi lain, anjingnya Gul'dan malah nyasar bertemu dengan Khadgar. Sontak Khadgar memblokir pergerakan tubuhnya menggunakan sihir telekinetis. Perburuan pun berjalan dengan sukses. Kini si penunggang serigala dan anjingnya Gul'dan menjadi tawanan dan akan mereka bawa ke rumahnya Pak Presiden.
Ternyata si anjing tidak hanya berwajah seperti manusia saja, akan tetapi dia juga memiliki kemampuan bisa berbicara bahasa Inggris. Karena si Luther terus bertanya dan si anjing pun terus menjawab, bandungan serigala pun jadi geram dan akan menyerang si anjing. Tiba-tiba kemudian setelah sampai di istana, mereka menginterogasi si anjing. Ternyata si anjing bernama Garona. Dia juga menjelaskan masuk kedatangannya ke dunia manusia. Dan ternyata kedatangan mereka bertujuan untuk mengambil alih dunia manusia yang akan dijadikan rumah baru mereka. Karena dunia mereka sudah mendekati kehancuran. Kemudian Pak Presiden bernegosiasi dan menawarkan kerjasama dengan Garona yang imbalannya berupa 3 ton beras Garut, 2 motor NMAX, 1 Honda Brio, dan rumah mewah di Pondok Indah Kapuk. Tapi sebelum itu, malam ini Garona harus tidur di tahanan dulu. Setelah itu di sisi lain diperlihatkan Mbah Guldan yang sedang mengadakan resepsi untuk mengeksekusi Black Hand karena dia sudah gagal menjalankan tugasnya. Dan harga dari kegagalan adalah hukuman mati dengan cara menggeribisi tubuhnya Black Hand menggunakan api asmara. Akan tetapi Durotan menggagalkan acara tersebut karena dia memotong tangannya Black Hand sehingga malaikat Israel tidak jadi menurut rohnya Black Hand. Dan terjadilah perdebatan antara Guldan dan Durotan. Dan Durotan pun menjelaskan kegagalan ini bukan disebabkan karena dirinya kabur dari medan pertarungan, akan tetapi karena salah satu dari manusia memiliki kemampuan membalikkan energi field yang mengakibatkan para orc tumbang. Setelah itu diperlihatkan Durotan yang sedang mengemong bayinya. Meskipun Durotan bermuka mirip buto hijau, akan tetapi keimutan dan kelucuan bayinya membuat saya dan para netizen ikut-ikut ingin mencubit pipinya. Kemudian Durotan dan Draga menggosipi Guldan. Dari sini aroma pengkhianatan Durotan sudah mulai tercium wangi. Kemudian sini diperlihatkan Medivh yang sedang menginterogasi Garona yang ada di ruangan tahanan. Dan Garona pun menceritakan bahwa yang mengirim kaumnya kemari adalah Guldan yang dibantu oleh sang iblis. Sementara itu Khadgar mempelajari buku yang dia ambil dari perpustakaan Medivh. Ternyata buku tersebut memiliki gambar tangan yang mengawe-awe para kaum orc untuk memasuki dunia manusia. Dari sini Khadgar mulai mencurigai bahwa kaum orc datang ke dunia manusia bukan atas kemauan mereka, akan tetapi karena ada seseorang yang memanggilnya dari dunia kita. Kemudian diperlihatkan Durotan yang sedang bercanda dengan Ogrim di tepi tebing. Akan tetapi candaan mereka berubah menjadi omongan serius karena Durotan menceritakan rencana pengkhianatannya terhadap Guldan. Dan Durotan pun berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan para manusia. Ogrim pun menyimak rencana tersebut dengan khusyuk. Dan diperlihatkan Garona dan Luther akan melakukan sebuah perjalanan. Ternyata isi negosiasi Garona dan Pak Presiden adalah Garona harus menunjukkan titik koordinat keberadaan markas para kaum orc. Perjalanan pun dimulai. Akhirnya mereka tiba di markas kaum orc yang ada di lembah Dieng. Mereka pun mengendap-endap bagaikan maling. Akan tetapi saat Luther dan yang lainnya sudah pergi, tiba-tiba muncullah Durotan yang membingkem mulutnya Khadgar. Dan Khadgar pun megap-megap sampai matanya berbesmili. Akhirnya Durotan menceritakan rencana pengkhianatannya terhadap Guldan. Dan Garona pun dijadikan penyambung lidah. Karena Durotan besok pagi tepat pukul 7:31 ingin bertemu dengan Pak Presidennya manusia. Dan Durotan pun akhirnya melepaskan bingkemannya ke mulut Khadgar yang matanya sudah berbesmili. Kemudian dia cabut. Pembantaian dan penculikan para kaum manusia yang dilakukan oleh para orc sudah semakin meluas dan merajalela. Energi field pun bertebaran kemana-mana hingga akhirnya hal ini membuat Medivh kehilangan banyak energinya karena pengaruh dari energi field, sehingga dia harus mengecas baterainya di kolam energi. Sementara itu di meja bundar sudah berkumpullah para perwakilan dari kaum kurcaci dan kaum elf untuk bekerja sama melawan kaum orc. Akan tetapi bukannya solusi yang mereka dapat, malah perdebatan panjang yang tiada hentinya. Dan kaum manusia akan menghadapi kaum orc sendirian tanpa bantuan dari kaum kurcaci dan kaum elf. Mungkin mereka semua sudah muak dengan manusia yang suka bermain TikTok dan Mobile Legends. Akhirnya Garona menceritakan pesan dari Durotan dan permaisuri presiden memberikan sebuah pisau antik kepada Garona sebagai kenang-kenangan. Sementara itu di rumahnya Khadgar, Medivh menganalisa hasil penelitian Khadgar mengenai gerbang portal dan sang iblis yang mengirim kaum orc ke dunia manusia. Akan tetapi bukannya mendapat dukungan dari Medivh, malah hasil penelitian Khadgar dibakar secara everything. Kemudian Khadgar mengasih tahu Luther tentang hasil penelitiannya, dan Luther pun terkejut melihat gambar tangan awe-awe yang ada di kertas tersebut. Meskipun mereka berdua mencurigai ada sesuatu yang lain dengan Medivh, akan tetapi kecurigaan tersebut coba mereka tepis. Dan hari pertemuan pun tiba. Durotan pun menceritakan keluh kesahnya di depan Pak Presiden tentang keinginannya bekerja sama dengan manusia untuk menghancurkan Guldan dan kruco-kruconya, karena Durotan menganggap rejim Guldan sebagai rejim yang zalim. Dan Pak Presiden menyetujui kerjasama tersebut meskipun mereka berdua saling tidak mengerti bahasa satu sama lain. Akan tetapi Garona di sini menjadi mesin translate untuk menyambung lidah, baik dari kubu manusia maupun kubu Durotan. Masing-masing melakukan penyisiran dan penjagaan di tempat tersebut agar tidak ada penyusup yang mengganggu konsolidasi mereka. Akan tetapi rencana mereka sudah terendus oleh pihak Guldan. Dan pertarungan dari tiga kubu tidak dapat dihindarkan lagi.
Ternyata penyebab kebocoran informasi pertemuan mereka ini adalah ulah dari si Ogrim yang sudah mengkhianati Durotan. Leon dan para kru-krunya pun tidak mau ketinggalan untuk ikut bertarung. Karena dirasa pihak manusia udah hampir kalah, maka Medivh dengan mantra soundtracknya menciptakan jurus barrier pelindung Beledek Madura, sehingga kubu manusia terpisah menjadi dua sisi. Dan ternyata putranya Luther berada di sisi yang salah, yaitu sisi Blackhand dan kruco-kruconya. Dia harus bertarung melawan para orc dengan jumlah yang tak seimbang. Luther pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan putranya tersebut. Dan tepat di depan udilnya Luther, dia menyaksikan malaikat Izrail mendownload roh anaknya melalui perantara tangannya Blackhand. Luther pun cuma pelongo-pelongo melihat kejadian tersebut. Dan semua orang ikut pelongo-pelongo juga. Karena saking terlalu lamanya Medivh menggunakan jurus Beledek Madura, akhirnya dia geblak dan pingsan. Setelah itu Khadgar dan Garona membawa Medivh ke rumahnya untuk dices menggunakan kolam energi. Akan tetapi tiba-tiba mata Medivh menyala menjadi hijau, dan kecurigaan Khadgar selama ini pun akhirnya tidak terbantahkan lagi. Di sisi lain diperlihatkan Blackhand yang sedang mendatangi Durotan untuk menangkapnya karena dia sudah berkhianat kepada kaumnya. Tapi sebelum Durotan dibawa ke penjara, mereka meminta kepadanya untuk menamai anaknya, dan Durotan pun menamai anaknya dengan nama Goel. Kemudian diperlihatkan Gul'dan yang sedang memakan energinya si Doyok menggunakan jurus feel-nya, dan dia sambil ngobrol-ngobrol santuy bersama si Ogrim sambil menyaksikan pembuatan gerbang portal antar dimensi yang akan mereka gunakan untuk mentransfer para orc yang tersisa ke dunia manusia. Mereka membahas tentang pengkhianatan Durotan dan masa depan Clan Frostwolf. Clan Frostwolf dan masa depan Clan Frostwolf. Dan masa depan Clan Frostwolf yang sebentar lagi akan kehilangan lurahnya. Dan Gul'dan menyarankan agar Ogrim menjadi penerus lurah Clan Frostwolf, dan Ogrim pun menyetujuinya. Kemudian setelah tarik ulur, rohnya si Doyok, akhirnya Gul'dan mengisdatkannya. Mungkin karena termotivasi kata-katanya Gul'dan, akhirnya Ogrim dan kruco-kruconya Gul'dan membantai klannya sendiri. Satu persatu mereka dibantai dan dibakar. Dan hal ini sangatlah miris bagaikan kulit lupa kacangnya. Akan tetapi Draka tetap dibiarkan hidup karena Ogrim kasihan melihat kelucuan dari bayinya tersebut. Dan sebelum Draka pergi, dia menasihati Ogrim dan memberikan kata-kata mutiara sehingga Ogrim banting setir dan pindah haluan kembali berpihak kepada Durotan. Akhirnya Khadgar pergi ke perguruannya yang mengapung di Pulau Langit. Akan tetapi para guru-gurunya malah menyambut Khadgar dengan sambutan yang tidak menyenangkan karena Khadgar sering bolos sekolah. Setelah Khadgar menjelaskan kedatangannya kemari, sontak kepala sekolah menjadi bengong. Dan dia menunjukkan Ka'bah hitam yang disebut Alaudai kepada Khadgar. Dan pada saat mereka lagi ngobrol-ngobrol santuy, tiba-tiba Ka'bah tersebut terbuka. Dan Khadgar pun memasukinya. Ternyata kuntilanak hitam yang berada di Gramedianya Medivh adalah si Alaudai. Dan si Alaudai ini adalah entitas tertua sebelum adanya Kirintor. Mungkin dia ini bisa dibilang adalah sebuah kodam. Dan kalau orang Jawa bilang, mungkin dia ini adalah danyang desa yang melindungi wilayah tertentu. Kemudian si Alaudai menceritakan tentang pengkhianatannya Medivh yang bersekutu dengan iblis dan menyarankan Khadgar untuk membunuh Medivh. Akan tetapi Khadgar ragu-ragu mendengar perintah si Alaudai. Setelah itu Alaudai memberikan mantra jurus super pada Khadgar dengan kata sandi, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kayak jalangkung. Kemudian diperlihatkan Medivh yang sedang terkapar di lantai dan asistennya membantunya berendam di kolam energi. Akan tetapi tiba-tiba kolam tersebut menjadi hijau dikarenakan cakra Medivh yang sudah terkontaminasi oleh Sirvil. Dan dengan pengaruh dari sang iblis, si Medivh menyedot nyawa dari asistennya. Sementara itu di kerajaan, Pak Presiden dan para menteri-menterinya sedang mengatur strategi untuk menyerang dan membebaskan para tawanan yang sudah ditahan oleh Gul'dan. Akan tetapi tiba-tiba Medivh muncul dengan keadaan tubuhnya segar bugar karena dia habis memakan energi dari asistennya. Kemudian si Medivh menceritakan kepada mereka bahwa dia baru saja bertemu dengan Durotan dan para kaum awak sudah banyak yang menentang kezaliman Gul'dan. Mereka semua sudah bersiap-siap untuk membantu manusia menghancurkan kezaliman Gul'dan. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Medivh ini adalah sebuah kebohongan dan Medivh ingin menjebak orang-orang yang ada di Azeroth masuk kandang buaya. Tiba-tiba si Luther berdebat dengan si Medivh karena dia tidak mempercayai kata-katanya Medivh yang sangat obrok sekali. Luther yang sudah lama menjomblo dan tempo hari dia ditinggal mati oleh anaknya. Akhirnya dia mengebrolkan segala bentuk kekesalannya kepada Medivh. Dan karena ulah Luther ini, Pak Presiden pun memerintahkan agar Luther tidur dalam sel untuk sementara. Di sisi lain diperlihatkan Ogrim yang sedang mendatangi tempat tahanannya Durotan. Ternyata di sini dia bertujuan untuk membebaskan Durotan. Akan tetapi Durotan melampiaskan segala kekesalannya kepada Ogrim karena dia telah mengkhianatinya. Setelah itu akhirnya mereka rujuk kembali sebagai kawan lama. Sebelum menjelang azan subuh, Pak Presiden memimpin pasukannya mendatangi para orc untuk berperang. Sementara itu di sisi lain, Khadgar mengendap-endap untuk membebaskan Luther dari tahanan. Dan dengan menggunakan sihirnya, dia dan Luther berteleportasi untuk menghadapi sang iblis yang merasuki Medivh di rumahnya.
Hihi, lucu nih. Draga kabur bersama Goel untuk menjauhi orc yang sedang mengejarnya. Kemudian adegan ala Nabi Musa terjadi di film ini. Saat Draga sedang mengarungkan Goel ke aliran sungai, tiba-tiba muncullah orc yang tadi mengejarnya. Dan Draga berhasil membunuh orc tersebut. Akan tetapi dia pun juga harus mati karena tepat di payudara sebelah kirinya ketujuh pisau. I am Duratan, son of Garat. Durotan dengan menggunakan jubah kebesarannya mendatangi kantor kelurahan untuk menantang Gul'dan atau Jotos. Gul'dan pun menerima tantangan tersebut dengan senang hati karena Gul'dan sudah lama tidak olahraga. Dan hal itulah yang membuat punggungnya Gul'dan melengkung kayak udang. Dan Gul'dan pun melepaskan jilbab kebesarannya yang sudah lama tidak dia laundry. Pertarungan suci Mak Rempong pun akhirnya dimulai. Sorry, maksud saya pertarungan suci Mak Gora pun akhirnya dimulai. Sementara itu di sisi lain, Medivh yang sudah kerasukan oleh sang iblis, dia membacakan ayat-ayat suci sebagai sandi pembuka portal. Akan tetapi Luther dan Khadgar muncul sebagai pengganggu kekhusyuan Medivh yang sedang konsen mengewes-ewes. Hingga akhirnya gerbang portal pun menyala. Akan tetapi portal tersebut tidak akan terbuka jika tidak ada feedback dari si reveal-nya Gul'dan. Sontak Gul'dan yang lagi konsentrasi dalam pertarungan menjadi panik karena hal tersebut. Dan Gul'dan yang sedang dalam keadaan panik, dia meminta Black Hand untuk meneruskan pertarungannya. Akan tetapi karena ini adalah pertarungan suci yang mempertaruhkan kehormatan, maka Black Hand menolak permintaan Gul'dan tersebut. Hingga akhirnya Gul'dan berbuat curang dan dengan menggunakan si reveal, dia menyedot energi dari Durotan. Sontak Durotan geloyongan. Akan tetapi meskipun dalam keadaan setengah sekarat, Durotan mencoba meneruskan pertarungannya dan tolong, cocok, kok urip. Dan akhirnya malaikat Idril pun mendulut rohnya Durotan melalui perantara tangannya Gul'dan. Karena kejadian tersebut, semua orang di tempat itu menjadi pesimis terhadap Gul'dan. Dan mereka pun mengatai Gul'dan, anjing asu babi monyet, here asu genderuwo londe. Hingga akhirnya Gul'dan pun murka dan menyedot energi dari beberapa orang di situ. Kemudian mentransferkannya kepada Black Hand. Hingga akhirnya Black Hand pun bermutasi menjadi makhluk yang tidak karuan bentuknya. Setelah itu Pak Presiden dan tentaranya muncul di depan perkampungan kaum orc. Dan alangkah terkejutnya mereka karena sambutan gerbang selamat datangnya terbuat dari bangkai klan Frostwolf yang semalam sudah dibantai. Dan perang Badar pun tidak bisa dihindarkan lagi. Sementara itu dari sisi Medivh diperlihatkan Medivh yang sedang mengaktifkan patung Reco Pentung sebagai asisten pembaca mantra. Kemudian patung tersebut menyerang Luther dan Khadgar. Hingga akhirnya mereka berdua keteteran. Dan dengan menggunakan jurus feel-nya, Gul'dan menyedot nyawa para tawanan untuk dijadikan bahan bakar pembuka portal tersebut. Akhirnya beberapa orc berhasil memasuki dimensi manusia secara hore-hore. Khadgar dan Luther melakukan ide gambling untuk membunuh Medivh dengan cara memancing Medivh berendam di kolam energi dan dibiui patung Reco Pentung melalui lubang teleportasi. Ya, seperti ini caranya. Sontak sinyal gerbang tersebut menjadi lowbat, dan hal itu membuat Gul'dan kebakaran jenggot. Khadgar yang dari tadi diremehkan banyak orang, akhirnya di sini dia menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Akhirnya Khadgar mempraktekkan jurus pemberian Alodai dengan sandi datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tubuh Khadgar pun menyala bagaikan Super Saiya dan datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sontak sang iblis pun ambyar seketika dan si Medivh ngelimbruk tak berdaya, seperti halnya kalian yang sudah ditinggal oleh gebetan. Dengan mengendarai burung griffin, Luther akhirnya pergi menuju area medan pertempuran. Kemudian Medivh yang sudah tidak kesurupan lagi, dia membacakan mantra pembalik dan membuka portal menuju kota Stormwind. Semua tawanan pun dibebaskan dan secara together mereka memasuki portal tersebut. Sebelum roh Medivh di-download malaikat Izrail, maka semua orang di tempat itu harus segera memasuki portal untuk kabur. Black Hand yang dari tadi cuma gereng-gereng aja, akhirnya dia bangkit dan mengorat-arit teman-temannya sendiri. Ternyata tujuan Black Hand di sini adalah untuk membunuh Pak Presiden. Karena dengan membunuh Pak Presiden, maka gelar kehormatan tertinggi akan dia peroleh. Akan tetapi karena Pak Presiden menyadari hal tersebut, dia pun ingin menyerahkan gelar kehormatan tertinggi kepada Garona dengan cara Garona membunuh dirinya. Sebelum Black Hand menyampluk mukanya Pak Presiden, maka Garona harus terlebih dahulu membunuh dirinya. Dengan mata yang berbesmili dan dilema besar dalam jantungnya, akhirnya Garona mengalmarhumkan Pak Presiden yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri. Karena dia sudah kehilangan kesempatan berlian di depan matanya, akhirnya Black Hand pun cuma nyengar-nyengir aja.
Akhirnya gelar kehormatan kaum orc didapatkan oleh si Garona. Hati, paru-paru, jantung, usus, dan ginjalnya Garona remuk seketika karena dia sudah melakukan perbuatan yang tak terpuji. Gul'dan yang tadinya tidak pernah menganggap Garona sebagai kaum orc karena dia adalah kaum orc hibrid, kali ini dia menganak-maskannya. Bangkai Pak Presiden diarah oleh para orc sebagai simbol kemenangan. Akan tetapi tiba-tiba dari langit muncullah Luther yang menaiki burung griffin. Dan amukan Luther pun tak terbendung lagi. Meskipun dia cuma sendirian, akan tetapi dia berhasil mengorat-arit beberapa tentara orc. Dan alangkah terkejutnya dia saat dia melihat belati pemberian permaisuri kepada Garona yang menancap di lehernya Pak Presiden. Dia pun berhasil membawa jasad Pak Presiden menaiki burung griffin. Akan tetapi tiba-tiba Black Hand menggandoli burung tersebut. Saat Luther terbangun dari pingsannya, ternyata si Black Hand sudah menantangnya untuk pertarungan suci Mag'gora. Black Hand begitu dendam dengan Luther karena sudah membuat jari-jarinya mereteli. Dan sebaliknya, Luther pun juga begitu dendam dengan Black Hand karena dia sudah memulangkan anaknya ke pangkuan ilahi. Pertarungan pun dimulai dan mumpung Black Hand lagi kesakitan karena titiknya merotoli, maka kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Luther untuk menusuknya. Dan seluruh orc di tempat tersebut pun menghormati Luther dengan penghormatan khas mereka. Akan tetapi, Gul'dan tidak terima dengan kejadian tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Luther. Tapi perintah Gul'dan tersebut malah diabaikan oleh kroco-kroconya, sehingga Gul'dan pun menjadi geram ingin membunuh Luther dengan tangannya sendiri. Akan tetapi, Garona menghalanginya dan memberikan rayuan pulau kelapa, sehingga Gul'dan hatinya menjadi luluh. Akhirnya Luther pergi, meninggalkan Garona dengan kenangan pahitnya, dan Garona hanya melihat kepergian Luther dengan sejuta pertanyaan di jantungnya. Diperlihatkan si Ogrim yang sedang mencabut giginya Durotan sebagai cindera mata kenang-kenangan terakhirnya. Luther begitu membenci Garona karena kejadian tersebut. Akan tetapi, Khadgar mengatakan pasti ada penjelasan di balik semua ini. Di acara pemakaman Pak Presiden terlihat begitu banyak orang yang berkumpul dari berbagai suku, dan mereka semua meneriaki agar Luther menjadi penerus Pak Presiden dengan memberi yel-yel agar Luther memimpin mereka berperang melawan kaum orc, dan peperangan pun akan terjadi jika Warcraft 2 masih ada kelanjutannya. Kemudian diperlihatkan Goel yang sedang mengapung di sungai bagaikan Nabi Musa, hingga akhirnya seekor mancing mania menemukannya dan selesailah sudah akhir review film ini. Dan pesan penting apa yang bisa kita ambil dari film ini? Pesan pentingnya adalah rajin-rajinlah nge-gym agar tubuh kalian kotak-kotak layaknya kaum orc. Mungkin segini saja. And so, wassalam.